Baik, kebetulan yang membuka acara yang biasanya Bang Arbi, beliau sedang ada acara sehingga saya yang mengambil alih, membuka, kemudian saya yang memoderatori sekaligus. Sehingga nanti memungkinkan saya menghadap lebih dulu di 3/4 perjalanan saya meminta kepada Tio nanti yang menggantikan eh, meja meja moderator ya. Barangkali Tio juga merangkap sebagai penulis dan mengganti tugas saya karena kebetulan saya akan dalam perjalanan eh, menuju Padang Panjang. Eh, Baik, Kak Bunga, boleh Iya, dihidupkan mikrofonnya Kak Bunga? boleh. Oke. Kak Bunga sedang berada di Padang atau di mana ini? Sedang berada di rumah di kampung, Di mana itu Kak? di Sijunjung. Si Junjung. Oke. Nanti kita berada mengita Sumatera ini yang di Padang, Iya, Si Junjung, Jalan Panjang, Solok, Tinggi, kita sudah mengita Sumatera Barat. Eh, Kak Bunga, saya tidak berlama-lama. Tadi juga sudah saya perkenalkan Kak Bunga. Boleh punya poin mungkin bisa dikoneksikan melalui Joan Arda atau boleh menampilkan sendiri. Sekali, kalaupun tidak, saya minta kepada Kak Bunga untuk pandangannya terhadap Zain serta Sumatera. Silakan Kak. oke. Terima kasih Bang Ubadillah. Ini udah dibantu sama Bang Johan untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam Zoom meeting pada hari ini. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan terima kasih saya ucapkan kepada Membaca Selasi, kepada Kutub Sastra yang sudah memberikan Bunga kesempatan untuk sebagai pembicara dalam acara kita kali ini gitu. Terima kasih juga kepada Bang Ubaidillah tadi yang sudah menjadi moderator kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Bang Johan Arda dan Bang Alfarizi yang sudah memberikan bunga tawaran untuk menjadi pembicara di dalam membedah buku kumpulan cerpen Sumatera pada hari ini. Sebenarnya tidak sebanyak Bang, cuman gitu. Ini kebetulan ini adalah pertama kali Bunga menjadi pembicara di Bedah Buku. Sebelumnya Bedah Buku bersama Kutub Sastra. Sebelumnya juga Bunga juga udah ikut di dalam Bedah Buku sebelumnya ya Bang ya, di Taman Budaya. Terakhir kali kemarin kita bertemu dengan Bang Johan Arda. Dan sebelumnya juga ada di acara sebelumnya ya Bang ya, Bang ya, di tempatnya Kemana ya? Om apa? Yang di atas di tempatnya Om. Oh, coba Om Arizar. Iya. Om KW. Om KW di atas ya. gitu. Mungkin untuk hari ini Bunga juga masih belajar nih Bang, masih banyak belajar, dan berdasarkan apa yang Bunga baca kemarin gitu, dan di latar Bunga sebagai anak sastra Indonesia, kebetulan juga Bunga mempelajari tentang prosa gitu. Jadi Bunga sedikit melihat gitu. Dari cerpen ini Bunga mau melihat dari segi sosiologi sastranya dan psikologi sastra, karena cerpen ini kan berangkat dari mengangkat kisah Gelodo yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya di Sumatera Barat gitu. Jadi Bunga mau melihat ini dari sisi sosiologi dan psikologinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bergabung dalam bedah buku kita kali ini gitu. Oke Bang, lanjut aja kita ke pembahasannya. Jadi Sumatera ini adalah sebuah proyek antologi dan kumpulan cerpen kolaborasi yang diterbitkan oleh Kutub Sastra yang menceritakan peristiwa dan kedalaman luka akibat bencana banjir Gelodo di Sumatera. Buku ini menampilkan 4 cerita pendek dari penulis muda. Proyek literatur ini bersifat sosial, di mana seluruh keuntungan penjualan buku didonasikan langsung untuk korban bencana Gelodo di Sumatera. Gitu ya Bang Johan ya? Betul banget kamu. Yeah. Next, maka kita berkenalan dulu dengan para penulis dan dengan judul cerpennya gitu.
Yang pertama ada Bang Hasbunallah Haris dengan cerpennya Balada Orang-Orang Pinggiran. Dan ada juga Bang Johan Arda dengan cerpennya Ibu Air Bapak Kayu. Dan ada Bang Raja Sinaga dengan Tubuh Sepanjang Arai. Dan yang terakhir ada Bang Yoga Z, yaitu Surau dari Bawah Tanah. Jadi mari kita lihat ya satu-satu cerpen dari 4 penulis hebat ini gitu. Ada yang pertama ada Balada Orang-Orang Pinggiran, karya dari Bang Hasbunallah Haris. Cerpen, jadi kalau berdasarkan apa yang Bunga baca, Balada Orang-Orang Pinggiran itu menceritakan seorang tokoh yang bernama Jung yang mempunyai keterbatasan fisik ya, kayaknya dia tuh punya cacat fisik lah. Dia sumbing dan suaranya kalau di dalam cerpen katanya mirip Dakocan yang sering dilolokkan sama warga sekitar. Dan mulai dari sana cerpen ini menggambarkan bagaimana situasi sosial yang ada di sebuah kampung tersebut, yang mana mungkin kampung tersebut itu jauh dari kata yang seperti kehidupan di kota gitu. Yang mana kehidupan di sini itu banyak seperti yang menjadi buruh, ada yang mencari batu di sungai gitu. Termasuk dengan Jung pencari batu di sungai gitu. Nah, mari kita lihat dari segi sosiologi dan psikologinya. Cerpen Balada Orang-Orang Pinggiran karya Bang Hasbunallah Haris tidak hanya berbicara tentang bencana Gelodo nih, tetapi juga memuat kritik sosial terhadap kehidupan masyarakat dan kekuasaan. Bencana dalam cerpen ini menjadi latar untuk memperlihatkan wajah sosial masyarakat yang sebenarnya. Sementara dari sisi psikologi sastra, tokoh-tokohnya mengalami tekanan batin akibat stigma sosial, rasa malu, keterasingan, dan luka hidup yang terus dipelihara oleh lingkungan sekitar. Jadi penderitaan mereka bukan hanya karena bencana alam aja yang diceritain di dalam cerpen ini, tetapi juga karena tekanan sosial dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana Bunga bisa mengatakan seperti itu? Kita bisa melihat di sini di sisi sebelah kanan itu ada penggalan dari ending cerita Balada Orang-Orang Pinggiran ini, yaitu dialognya si Jung yang mengatakan, aku berpura-pura mati agar mereka mau melunasi hutang padamu, sebab mereka tidak akan pernah membayarnya jika aku yang menagihnya. Sekarang ayo lekas bersiap, kita akan baru di tempat lain. Desa ini dan orang-orangnya sudah kiamat karena aku mendapatkan jodoh. Mereka selalu mengolok begitu. Jung tertawa sambil memeluk Nilam. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya ada trauma sosial yang dialami, trauma psikologis yang dialami oleh Jung. Dan di cerita ini Jung tidak mati gitu, tidak mati karena terbawa arus Galodo, tetapi dia memasukkan kematiannya gitu. Orang sekitar, orang masyarakat itu mengira Jung mati, padahal enggak gitu. Dan dia menyuruh istrinya untuk meminta hutang kepada mereka yang meminjam uang kepada Jung gitu. Jadi kita dapat lihat di sini bahwasannya Jung menghilang karena adanya tekanan sosial yang ada di sana. Dan di sini Bang Haris tidak hanya memperlihatkan bencana alam, tetapi juga mencampurkan dengan adanya tekanan sosial seperti cerpen-cerpen beliau sebelumnya. Inilah karakter Bang Haris ya kalau kita bisa lihat gitu. Next, selanjutnya ada cerpen dari Ibu Air Bapak Kayu dari karya Bang Johan Arda. Kalau Ibu Air Bapak Kayu ini tuh mengisahkan tentang Aldo ya Bang ya, tentang Aldo, anak SD yang duduk di bangku 6 SD, sangat pemain bola yang mengidolakan Ronaldo. Sampai tanggal lahirnya pun dikait-kaitkan dengan nomor punggung Ronaldo. Tanggal lahirnya tanggal 7 gitu. Saking terobsesinya si Aldo dengan bola, sampai-sampai si Aldo ini sering bolos sekolah untuk bermain bola gitu. Ada di suatu ketika Aldo bolos sekolah, dia bukan karena malas sekolah, tetapi karena hujan yang turun terus menerus. Pada akhirnya ibunya menasihati Aldo bahwasannya Aldo harus rajin sekolah, jangan sampai nanti Aldo seperti bapaknya, bernasib sama seperti bapaknya, yaitu kerja pakai tenaga terus, kata ibunya kan. Dan Aldo di sana sadar, dan di saat situasi hujan, Ibu Aldo mengantarkannya untuk pergi sekolah. Di sebuah jembatan, ternyata air sedang naik, banyak gelondongan kayu yang dihanyutkan, dan sampailah di suatu ketika Ibu dan Aldo jatuh ke dalam sungai tersebut.
gitu ya. Nah, jadi cerpen ini ternyata berasal dari kejadian nyata, teman-teman. Waktu itu Bang Johan juga udah bilang ya bahwasannya ini tuh terinspirasi dari Reels Instagram ya Bang, yang waktu itu lewat, kata Bang Johan, yang seorang anak di Padang Pariaman yang jatuh di sungai di saat melewati jembatan bersama ibunya. Sampai sekarang ibunya nggak ketemu ya Bang. Jadi cerpen ini berasal dari kejadian nyata yang difiksasikan sehingga nilai sosialnya sangat kuat. Secara sosiologis, cerita ini memperlihatkan hubungan masyarakat dengan alam serta dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan warga. Kalau kita lihat dari sisi psikologi sastranya, tokoh-tokohnya mengalami ketakutan dan duka mendalam karena alam yang selama ini menjadi sumber hidup justru berubah menjadi ancaman. Mari kita lihat di sebelah kanan itu ada potongan narasi atau dialog dari si ibu yang mengatakan, bapakmu kerja berat setiap hari, angkat batang kayu di hutan, badannya kuat, tapi kayu tetap lebih kuat. Waktu batang itu tumbang, dia tidak sempat menghindar. Dan ada juga yang potongan kedua lanjutan dari ibu, ibu tidak mau kau hidup seperti itu, tidak mau kau kerja pakai tenaga terus sampai tua, tidak mau kau hilang seperti bapak. Nah, dari dua penggalan ini kita bisa melihat bahwasannya terdapat juga di sini bisa menggambarkan secara jelas bahwasannya ada trauma psikologis yang dialami oleh ibunya. Mungkin yang di sini bukan nampak dari Galodo, tetapi dari penebangan kayu tadi gitu. Dan selanjutnya kita lihat cerpen dari Bang Raja Sinaga, Tubuh Sepanjang Arai. Tubuh Sepanjang Arai itu menceritakan seseorang tokoh yang menceritakan dari POV aku, tokoh pertama yang menceritakan bagaimana keadaan pasca bencana dan menceritakan tentang bercerita tentang sahabatnya, yang mana sahabatnya itu tuh ternyata juga terbawa arus Galodo. Terakhir mereka bertemu di sebuah warung dan ternyata temannya itu juga terbawa arus Galodo setelah mereka bercerita seperti itu. Kalau dari apa yang Bunga baca ya kemarin gitu. Dan sampai pada akhirnya temannya nggak ditemuin dan dia mengatakan bahwasannya dia belum ikhlas gitu. Jadi secara sosiologi sastra, cerpen ini menunjukkan penderitaan masyarakat pasca bencana dan rapuhnya kehidupan sosial korban Galodo. Sementara dalam psikologi sastra, tubuh tokoh menjadi simbol trauma dan luka batin yang panjang. Kehilangan dan rasa takut terus membekas dalam diri para korban. Kita lihat dari penggalan ending cerita di Tubuh Sepanjang Arai ini, yaitu hanyut mengikuti sepanjang arai. Betapa hanya itu yang kau punya. Berharap ada yang menemukan tubuh itu. Lalu kau dipulangkan, diberikan penguburan yang layak. Sehingga arwahmu bisa tenang Tunggu, Pak. sebagai... Sama apa ini? Lantas, Fermentasi kopi, Pak. untuk rahasia yang kusebutkan agaknya tidak penting-penting amat. Kalian tahu kan, kalian juga sudah membaca beritanya di media massa bahwa pencarian atas korban bencana telah dihentikan selama berhari-hari. Akhirnya orang-orang berpakaian berwarna orange itu tidak lagi di sana. Sebab para keluarga yang berkabung ikhlas, kecuali aku, ya kecuali aku. Nah, dari penggalan terakhir kalimat yang dibesarkan itu tuh sudah sangat jelas memperlihatkan bahwasannya ada ketidakterimaan di dalam diri tokoh ini gitu. Akibat kehilangan sahabatnya tadi yang tidak juga kunjung ditemukan gitu. Nah, mungkin yang terakhir kita bisa lanjut ke Suara-Suara dari Bawah Tanah, karya Bang Yoga Zen. Kalau Suara-Suara dari Bawah Tanah ini tuh menceritakan tentang tiga tokoh, yang mana tiga orang tokoh ini sudah meninggal ya sebagai korban Galodo ya Bang Johan ya. Korban Galodo, dan di cerpen ini banyak dialog dari prolognya ya kalau kita lihat bagi teman-teman mungkin yang udah baca gitu. Jadi di cerpen Suara-Suara dari Bawah Tanah ini menceritakan tiga orang tokoh. Yang pertama itu ada nenek, seorang perempuan yang sudah berusia 115 tahun katanya. Dan juga ada Soya dan Mina. Menceritakan tiga orang tokoh itu yang berdialog bagaimana keadaan mereka di sana. Cerpen ini menampilkan suara korban yang terpinggirkan dan seolah dilupakan. Secara sosiologis, cerita ini menjadi kritik terhadap kurangnya perhatian pada penderitaan masyarakat korban bencana. Kalau kita lihat dari segi psikologi sastranya,
Suasana cerita dipenuhi kecemasan, kesunyian, dan trauma kematian yang terus menghantui para tokohnya. Jadi mereka ini tuh adalah orang yang sudah meninggal, tapi mereka yang terus bercerita gitu bahwasanya, dan juga ada di dialognya itu mereka berkata, apakah kita sebenarnya sudah mati, Minai gitu. Kalau hakikatnya kita memang udah mati katanya kan, tapi karena kita di sini belum ditemukan, kita masih belum mati gitu. Karena mereka beranggapan belum mati karena belum mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Kita bisa lihat di sisi kanan itu ada potongan dialog dari perempuan. Kalau ku pikir-pikir lagi, agak memilukan memang. Saat kau diberi umur panjang, bahkan sampai ratusan tahun, dan kau telah merasakan banyak asam garam kehidupan, dipaksa menyaksikan kehilangan demi kehilangan, dan seringkali disiksa oleh kenangan. Saat tak ada lagi yang dicari dalam hidup ini, selain mati dengan tenang, tapi ternyata harus berakhir seperti ini. Ini adalah dialog dari perempuan, korban. Tiga orang tadi itu tuh, ini adalah perempuan yang berusia 115 tahun lebih tadi. Dia mengatakan seperti itu, bahwasanya ini adalah gambaran dari sosiologi sastra tadi, yang mana kritik terhadap kurangnya perhatian pada penderitaan masyarakat korban bencana gitu. Bahkan ketika dia sudah mati pun dia harus mati dengan tragis seperti ini gitu. Nah, jadi ini kan udah sampai nih kita di cerpen terakhir gitu. Dari keempat cerpen ini tuh, siap cerpen itu tuh kalau dari Bunga sendiri gitu kan, mempunyai karakteristik yang kuat, karakteristik sendiri-sendiri gitu. Dimulai dari tadi cerpennya Bang Hasbunal Haris, dia tidak hanya memasukkan apa namanya, tentang bencana Glodo, tetapi dia juga menyelipkan kritik sosial di sana, kritik terhadap pemerintah. Mungkin bagi teman-teman yang udah membaca, ada di sana katanya meskipun aku tidak ada tunjangan kesehatan dan yang lainnya seperti oknum pemerintah katanya. Jadi diselipin tuh di sana ada kata-kata seperti itu. Ada makna-makna kiasan lah di sana ya yang diselipkan sama Bang Hasbunal Haris. Dan kita lihat lagi nih di cerpennya Ibu Air karya Bang Johan gitu. Nah, di sini Bang Johan mengangkat dari kisah nyata, meskipun semuanya itu tuh diangkat terinspirasi dari kisah nyata ya gitu. Tapi Bang Johan menariknya di sini dia tuh terinspirasi dari kisah yang benar-benar terjadi dan difiksasikan oleh Bang Johan. Dan yang ketiga itu ada Tubuh Sepanjang Ngarai dari karyanya Bang Araja Sinaga. Nah, ini karya Bang ini kayaknya dia tuh seperti seolah-olah bercerita juga deh kepada pembaca gitu. Dia mengajak pembaca untuk berinteraksi karena ada kata-kata yang mengajak pembaca untuk menjawab pertanyaan beliau gitu. Nah, jadi di sini tuh hanya ada dua arah. Dia tidak membicarakan tokoh-tokoh lain. Tokohnya di sini hanya dia menceritakan tentang sahabatnya gitu. Di sini juga ada kritiknya. Dia mengkritik tentang para yang berbaju orange tadi gitu. Dan juga ada orang-orang dari kota yang membawa kamera gitu. Jadi banyak abang tuh kayaknya memadukan kisah nyatanya juga dimasukin nih ke dalam cerpen gitu. Tidak semuanya yang difiksikan ternyata gitu. Dan terakhir itu ada suara-suara dari bawah tanah. Nah, suara-suara dari bawah tanah itu tuh ini tuh sangat berbeda sekali dengan tiga cerpen sebelumnya. Yang mana tiga cerpen sebelumnya itu tuh banyak prolognya, tetapi di cerpen terakhir ini tuh banyak dialog antara tiga tokoh tadi gitu. Jadi di balik lagi ke yang pertama tadi, di empat cerpen ini tuh meskipun di antologi ini tuh judulnya Sumatera-Sumatera, tetapi setiap penulisnya itu tuh memiliki karakteristik ciri khas mereka masing-masing yang sangat kuat gitu. Kebetulan kemarin dari pengalaman Bunga sendiri, buku ini tuh karena Bunga nggak sempat bacanya di kos, Bunga bawa nih ke kampus Bang Johan. Jadi di saat Bunga bawa ke kampus, ada temen nih yang nanya, itu buku apa? Ngebilang, ini cerpen Sumatera-Sumatera, ada 4 cerpen di sana gitu. Itu teman-temannya itu tuh ngambil lah satu-satu karena 4, jadi kebagian lah kan satu-satu gitu. Dibacalah sama teman-teman itu sampai mereka bilang, ini bukunya kok menarik ya? Cerpennya kok bagus gitu kan. Jadi mereka sampai baca, bagi dong yang mana lagi yang mau dibaca nih gitu. Sampai mereka juga punya sendiri dibaca sama teman-teman itu 4 buku tadi gitu. Karena cerpen ini tuh sangat menarik menurut kita yang mungkin
kita mungkin bukan penulis, tapi kita hanya nikmat dari tulisan itu gitu. Dan teman-teman merasa itu bahwasannya tulisan itu sangat menarik sekali karena mungkin berangkat dari kisah nyata ya Bang ya. Next Bang, terakhir kita lanjut ke kesimpulan. Jadi yang membuat antologi ini penting adalah tujuan kemanusiaannya. Buku ini lahir bukan sekedar untuk berkarya, tetapi sebagai bentuk solidaritas para penulis muda kutub sastra terhadap korban Galodo. Karena mereka mungkin tidak mampu membantu dengan kekuatan materi, mereka menggunakan kemampuan menulis sebagai cara untuk membantu, menyuarakan penderitaan korban sekaligus menggalang kepedulian melalui sastra. Dengan begitu, Sumatera bukan hanya karya sastra, tetapi juga bentuk aksi sosial dan kemanusiaan. Kalau dari kata Dabudi, karya yang bagus itu adalah karya yang selalu diperbincangkan dan tidak henti-hentinya dibicarakan oleh orang. Jikalau nanti ada orang yang bicara tentang Galudo Sumatera, mungkin nanti dalam literasinya kita bisa mengatakan bahwasannya kalau ingin melihat bagaimana situasi Galudo di Sumatera, silahkan baca cerpen Sumatera. Karena Galudo ini sudah masuk ke dalam sejarah ya Bang ya, dan buku Sumatera ini juga sudah menjadi bagian dari sejarah Galudo itu sendiri. Mungkin dari Unga itu aja nih Bang sebagai pembicara. Mohon maaf kalau Bunga masih banyak kurangnya gitu. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Bunga. Baik. Aman suara Tio? Aman Bang. Aman Bang. Halo? Aman ya? Oke. Terima kasih Kak Bunga. Ini paparannya tentang sosiologi dan psikologi ya terkait desain Sumatera. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada kawan-kawan. Ini ada Kak Andini Naksika juga sebagai penulis perempuan Sumatera yang saat ini menetap di Padang Panjang. Selamat bergabung. Saya ingin menyampaikan bahwasanya silahkan bagi kawan-kawan yang sudah membaca, boleh mengangkat tangan ataupun memberikan pesan untuk menanggapi, menyikapi, atau barangkali punya cerita lain bagaimana yang berkaitan dengan kejadian di Sumatera, tepatnya di November yang lalu, itu 26 November 2025, itu sesuatu yang terjadi di Sumatera. Ini ada Reski ya. Tapi nanti kita tentunya punya pertanyaan-pertanyaan. Saya juga punya pertanyaan untuk Kak Bunga. Kemudian yang kedua juga punya pertanyaan kepada Johan Arda yang berkaitan dengan barangkali bukan proses kreatif mereka menulis, tapi proses kreatif mereka menerbitkan desain kumpulan cerita ini gitu. Saya persilakan kepada Uni Reski. Ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali mendapatkan kopi digital dari cerpen-cerpen ini, dan untuk keempat penulis itu saya ingin mengucapkan penghargaan yang sangat tinggi ya. Karena keempat cerpen ini sebetulnya di mata saya, seusia saya ini seperti sebuah catatan sejarah gitu, seperti menggambarkan suatu keadaan di suatu ketika. Nah, sekiranya orang membaca kembali, mereka punya catatan versi karya sastra. Kagum saya. Nah, tapi saya minta izin juga untuk melihat dari sisi lain. Jika Bunga melihat sisi traumatiknya,
bagi saya tokoh-tokoh yang digambarkan Jung dan Nilam itu justru orang yang hebat ya. Dia mengambil satu cara untuk keluar dari situasi direndahkan, dibuli begitu. Mereka dengan cerdik mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri. Nah, saya kira penting juga kita melihat hal-hal itu juga ada di tengah masyarakat kita. Ketika ada sikap-sikap buruk, orang punya cara untuk keluar dari situasi itu bukan hanya dengan melawan, tapi lebih dari melawan, mereka meloloskan diri. Nah, ide semacam itu menggelitik sekali. Kalau yang cerita anak dengan ibunya hanyut itu saya memang itu cara menceritakan kembalian luar biasa ya. Karena saya langsung terbayang, ini kaitannya sama yang hanyut ini. Nah, itu memang seperti ini ya, kemiskinan struktural digambarkan sedemikian rupa. Sekolah menjadi harapan, tapi, nah ini yang saya sering ingat itu. Apakah layak anak harus menyambung nyawa gitu ya? Saya sering melihat dalam situasi-situasi seperti itu, anak harus ke sekolah meski menempuh perjalanan ke sekolah pulang pergi itu sebetulnya mengandung risiko yang terlalu besar gitu. Itu pertanyaan yang ada dalam pikiran. Sebegitu berhargakah proses di kelas yang akan mereka jalani sehingga tindakan seperti itu kan memang terjadi di masyarakat kita. Anak-anak yang naik perahu dalam sangat rentan untuk celaka gitu kan. Itu catatan kedua saya. Yang ketiga itu untuk yang percakapan orang mati itu juga memberi sesuatu pada diri saya bahwa begitulah spiritualitas kita gitu. Orang kalau meninggal karena bencana sangat penting ditemukan ditemukan lagi jasadnya untuk dilakukan proses penguburan. Itu tentu cara pandang orang hidup yang diwakili oleh percakapan si mayat ini gitu kan. Nah, yang satu lagi itu sebetulnya itu menurut pikiran saya cerpen ketiga itu juga tentang orang mati sebetulnya. Tapi saya justru terbayang setelah kejadian bencana itu kan tidak semua langsung meninggal. Ada yang mungkin beberapa waktu dengan kondisi yang dan masih sadar. Itu saya terbayang penderitaan mereka. Nah, semoga ini menjadi satu peringatan bagi kita yang masih hidup bahwa masalah lingkungan itu sebetulnya luar biasa untuk kita perhatikan dan kita pedulikan. Begitu saja Ubaidillah, terima kasih banyak juga terima kasih Bunga ulasannya memicu hal lain dalam pikiran saya gitu. Baik, terima kasih Uni. Uni Reski adalah satu dari banyaknya peminat program Baca Selasi yang saban kali program itu ada, saban kali pula Uni tetap ikut dan meributi program ini. Kemudian yang kedua, Uni Reski juga karena dari sisi umur yang begitu jauh dengan kita, itu membuktikan bahwasanya program Membaca Selasi dilirik lintas umur juga ya. Kemudian asap garam dan hal-hal yang terjadi. Kira-kira ada yang ingin ditanggapi Kak Bunga? Kalau sekalian, saya punya ini Kak Bunga, punya pertanyaan ya Kak Bunga ya. Kalau Kak Bunga kan kenal ya dengan keempat penulisnya, kira-kira kenal ya? Insya Allah, tapi kalau sama Bang Raja belum pernah ketemu nih Bang. Kalau yang 3 tadi udah pernah ketemu. Oke. Kak Bunga melihat sisi sosiologi dan psikologi penulisnya itu. Nah, ini bicara penulisnya kita, penulisnya itu berkaitankah belajar sosiologi dan psikologinya berkenaankah dengan cerpen yang mereka tuliskan ketika terjadi bencana itu gitu. Kira-kira Kak Bunga mungkin bisa menyikapinya. Nah, kalau dalam ini
dalam ilmu sastra Indonesianya, pendekatan ekspresifnya Kak Bunga, karya dan penulis ya, seperti apa Kak Bunga melihatnya? Nah, itu dia Kak Bunga, Kakak boleh menjawab sekaligus menyikapi yang dari Unireski tadi. Dipersilakan Kak. Oke, terima kasih kepada tadi ada Unireski dan Bang Ubaidillah. Untuk Unireski, terima kasih juga tadi juga sudah menambahkan bahwasannya tadi kan Bunga hanya menyoroti dari sisi sosiologi dan psikologinya saja. Terus tadi juga Uni menambahkan bahwasannya dari sudut pandang yang lain gitu. Terima kasih juga Uni gitu sudah menambahkannya dari sudut pandang yang lain yang mungkin tidak bisa Bunga tambahkan gitu. Menurut yang apa yang Uni sampaikan tadi itu juga menambah wawasan Bunga bahwasannya mendapat hal yang lain lah kita bisa lihat dari ceritanya si Jung dan ibu guru itu gitu. Dengan cara mereka lari dari kehidupan sosial yang boleh dikatakan mungkin lingkungan sosial yang kurang baik lah ya gitu. Karena urusan pribadi kita pun bisa menjadi urusan kampung gitu kalau udah duduk di Lapau Lentera gitu ya. Tapi sangat cerdas sekali ya. Ini bersangkutan juga dengan pertanyaan dari Bang Ubaidillah tadi gitu. Tentang psikologi apakah ada berkaitannya dengan si penulis gitu ya, psikologi dan sosiologi tadi. Kalau berdasarkan gini ya Bang ya, berdasarkan apa yang Bunga pelajari sebelumnya, kan juga Bunga belajar tentang prosa di kampus gitu ya. Kalau kata dosen, biasanya kalau sebelum kita membuat karya atau sesuatu gitu, kita tuh harus berangkat dari hal yang paling dekat dulu dengan kita gitu. Jadi mungkin ketika si penulis Bang Johan dan yang lainnya itu tuh menulis mungkin mereka juga ikut merasakan apa yang dirasakan di saat bencana ini terjadi gitu. Dan apa yang mereka rasakan dan mereka lihat itulah yang mereka jadikan dalam bentuk karya tulis gitu. Mungkin kalau dari psikologi mungkin mereka itu menyuarakan bagaimana dampak dari bencana global psikologis, mewakilkan psikologi dari si pembaca gitu. Mungkin kalau lebih lanjutnya, bisa nanya langsung nih ke penulisnya, gimana menurut Bang Johan gitu. Apakah ada kaitannya nih Bang gitu. Kalau untuk dari sosiologi dan psikologinya, apakah Abang juga merasakan nih gitu sebelum Abang nulis ini cerpen ini gitu. Tapi kalau berdasarkan kemarin diajarin dosen gitu, katanya penulis itu bakalan ngambil karya atau inspirasi lah dari hal yang paling dekat sama dia, baru diangkat. Boleh jadi hal yang sama di saat kita merasakannya gitu. Mungkin barangkali itu sih Bang yang dapat Bunga jawab. Lebih atau kurangnya mungkin bisa ditambahin sama penulisnya gitu. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih Kak Bunga. Semakin ini ya, semakin asik ya kita Kak Bunga memberikan penawaran langsung kepada penulisnya ya untuk bicara tentang Zen kumpulan cerpen Sumatera ya. Memang kalau ketika saya belum membaca semua, saya belum membaca utuh semua ya. Tapi ketika kita bicara Sumatera tadi, saya juga bersepakat dengan bagaimana Unireski melihat hal lain. Kemudian dari keempat yang Kak Bunga jelasin tadi, memang itu semuanya terjadi ya. Pertama, banyak jenazah yang tidak dapat ditemukan, ya kan? Baik itu di Palembayan Agam, bahkan di Jembatan Kembar Padangpanjang. Kemudian di Palembayan Agam itu ada anak umur 3 bulan hanyut sekitar 2 kilo dapat dan hidup, tapi mereka 9 berkeluarga, 8-nya hilang, hanya dia sendiri yang paling kecil. Kemudian ada anak umur 3 tahun hanyut 3 kilo, hidungnya patah tapi dia hidup. Sesuatu yang tersinkronisasi sebenarnya dengan karya-karya yang sebenarnya begitu barangkali bukan untuk 2026, barangkali untuk 2035 atau bahkan 2045 ketika
orang-orang bertanya apa yang telah terjadi 2025, orang akan bicara Zain kumpulan cerpen Sumatera. Eh, Tentu itu mengambil momentum yang kuat ya kawan-kawan menulis, baik itu Haris, Tio, atau Johan Arda, kemudian Yogazen dan Raja. Mereka orang-orang muda yang sepantaran, sebenarnya sepantaran ya, dari sisi umur mereka juga sepantaran juga dengan Kak Bunga ya. Eh, Barangkali saya ingin meminta Bang Johan Arda yang tadi mencoba memberikan eh, keinginan ya, semacam keinginan untuk menyampaikan proses terbitnya Zain kumpulan cerpen Sumatera yang nanti juga bila memungkinkan kita meminta Haris yang hadir untuk juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan karya cerpennya yang dia tuliskan. Tio juga begitu ya, bisa menyampaikan Zainnya, kemudian nanti akan terkonek dengan apa yang disampaikan oleh Kak Bunga dari sisi sosiologi dan psikologi. Terkonekkah apa pandangan Kak Bunga dengan yang disampaikan oleh Tio? Harapan kita memang tidak terkonek agar memang menjadi simpang-simpang yang dapat terus kita bicarakan. Silakan Johan Arda untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Zain kumpulan cerpen Sumatera. Ya, makasih Bang Ubay. Untuk suara saya dengar Bunga, jelas? Oke, dengar Tio, walaupun agak kecil, tapi dengar. Jelas nggak kalau gini? Atau berisik? Oke, ini lebih jelas. Enggak sih, enggak berisik, tapi dengar, oke. Ya, soalnya lagi di warung Bang, jadi takutnya berisik ya, ada yang ngamen gitu. Ntar kalau berisik atau apa, langsung interupsi aja Bang ya. Siap, lanjut. Oke teman-teman semuanya, thank you udah hadir. Maaf, apa ya? Oh maaf, sorry. Makasih udah hadir teman-teman semuanya. Makasih juga buat Kak Bunga yang udah membahas Zin kumpulan cerpen Sumatera. Salah satu karya kolaborasi kami antara 4 penulis dan 1 ilustrator yang berada sudah sebar sekarang di mana-mana. Yang Raja Sinaga di Yogyakarta. Sebenarnya saya mewajibkan untuk Raja Sinaga ikut hari ini, tapi dia alasannya apa itu? Ada namanya pendalaman Alkitab ya, gitu. Jadi lagi ada acara itu dia gereja. Terus ada juga Bang Yogazen mungkin terkendala sinyal. Lalu ya Bang Yogazen yang di Batu Sangkar, lalu ada Bang Alfarizi tadi ada, tapi kayaknya lagi ada kesibukan, beliau lagi di Tangerang. Lalu ada Mas Aris, tentunya ini yang sedang hadir. Nanti saya minta juga ya sedikit pendapat Mas Aris nanti ini setelah saya. Betulan Mas Aris lagi di Solok Selatan sekarang dan saya sendiri di Padang. Jadi kami semuanya terpencar begitu. Untuk proyek ini saya izin untuk menyampaikan apa ya, sedikit ceritalah gitu supaya kita relate nanti dengan bukunya gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih mengambang-ngambang kan ini buku apa sih, kok bukunya nggak ada di Gramedia ya, kok nggak ada di Shopee ya gitu bukunya ya. Jadi kayak masih ada yang bingung gitu. It's okay karena memang kita menjual secara terbatas waktu itu. Jadi anyway di Desember lalu ya, tepatnya di saat Galodo lagi puncak-puncaknya gitu. Kami berinisiatif untuk membantu gitu korban-korban banjir Sumatera gitu. Dengan kita ngelihat ada Ferry Irwani yang ngumpulin 10 miliar dalam 24 jam, lalu Pras Teguh gini segala macam gitu loh. Kami kayak ngerasa gue bukan Ferry Irwani yang bisa ngumpulin miliaran gitu. Tapi apa ya bisa kita kumpulin ya dengan nasib penulis yang miskin melintir ini. Sebentar maaf. Oke, sorry teman-teman, agak ganggu, agak distract. Saya sembari jadi kasir soalnya di warung. Oke, aman Bung Ayana, suara saya lancar ya?
Jempol aja, aman. Aman Bang, aman. Sampai mana tadi? Oh ya, jadi kita berinisiatif untuk menulis, masing-masing kita menulis satu cerpen saja tentang banjir Galodo Sumatera melalui perspektif apapun dengan ciri khas masing-masing tentunya. Dan akhirnya teman-teman bisa baca di PDF atau Zin yang sudah kami share di grup Membaca Spasi. Nanti kalau ada yang ingin baca boleh chat WA saya, nanti saya share WA saya di kolom chat ya. Lalu ya kita berempat penulis, saya Yoga Zen, Hasbunallah Haris dan Razi Sinaga, plus satu ilustrator yaitu Alfarizi, mencoba merekam kejadian ini gitu. Benar kata Bang Ubay, kita memakai momentum ini untuk ya mungkin untuk rekaman-rekaman video dan foto sudah sangat banyak ya di Instagram kita lihat. Tapi apakah banyak nanti yang merekam secara tulisan atas kejadian ini? Karena kejadian ini bukan banjir ece-ece lah bahasanya, bukan banjir semata kaki dia. Dia itu setinggi gedung gitu kalau dibayangkan ya, gede-gede gitu, membawa ribuan batang pohon, ribuan nyawa dan lain-lain. Walaupun mungkin di kacamata orang lain menganggap banjir ini hanya banjir gitu. Tapi bagi kami yang melihat langsung di depan mata di Padang, di Sumatera Barat atau di Sumatera Utara, itu benar-benar seperti kiamat subronya lah gitu ya sudah terjadi. Nah, sudah kami rekam, terus ya lalu kami memang berniat dari awal semua keuntungan dari penjualan zit ini nantinya kita donasikan untuk korban-korban banjir ini. Nah, khususnya untuk anak-anak kita, karena kita juga nggak bisa lah ngumpulin yang banyak ya, yang mungkin puluhan juta kita nggak terkejar ya dengan tenaga kita adanya. Jadi kita memang niatkan untuk bantuan alat-alat sekolah pada anak-anak. Dulu saya coba share, saya ingin share sedikit. Sebentar. Ya. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi ini foto kami. Ini kami para penulis dan ini kami buat kami belum pernah foto bersama. Ini pakai AI. Jadi ini kalau foto bertiga saya Haris Yoga Zen ini memang ini lagi di depan rumahnya Bang Yoga Zen. Tapi ini tadi barusan saya tambahkan dua orang ini. Ini Raja Sinaga, ini Haris, ini Yoga, ini saya, dan ini Alfarizis yang ilustrator tadi. Ini saya buat karena kami memang belum pernah ketemu langsung semuanya. Jadi inilah kami berlima yang menginisiasi kegiatan ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini saya buat pakai Gemini, ini ada tanda di bawah. Ya, jadi ini salah satu. Jadi Zen ini kami buat secara kolektif, bukan di percetakan, bukan kita kirim ke percetakan lalu kita upah dan kita nerima beres gitu, enggak. Kita memang ingin apa ya, bahasa itunya lah apa ya, nyari-nyari pahala juga lah ya. Kalau nggak bisa ngasih uang kita ngasih tenaga gitu. Jadi memang kita potong sendiri kertasnya, kita produksi sendiri, lalu kita jahit bukunya satu persatu. Jadi kita bukan kita klip ya, bukan kita binding gitu, bukan kita klip atau kita lem panas itu, tapi kita jahit satu persatu bukunya. Jadi packagingnya itu dalam satu bundling itu ada 4 buku atau 4 cerpen, dan masing-masing cerpen itu kita jahit satu-satu gitu di tengah-tengahnya. Ini bayang ya. Lalu kita jahit, kita potong lagi, kita rapikan, kita kasih bungkus plastik, lalu kita segel lagi. Dan itu kami lakukan selama 1 minggu lamanya di kosan ini ya, si Alfarizi yang pakai singlet ini. Jadi kami ubah kos itu menjadi sebuah studio percetakan. Ini banyak di belakang teman-teman bisa lihat ada beberapa tumpuk yang sudah dikerjakan. Itu memang kita jahit satu-satu. Nah, awalnya ini menariknya juga. Awalnya kami cuma berekspektasi paling 20 orang lah yang beli ya, paling 50 orang yang beli. Kita mah siapa gitu ya. Jadi kita buka PO-nya itu 10 hari dan ya kita buka 10 hari karena supaya panjang lah, supaya lama gitu.
Nah, hari pertama sudah ada yang beli 10. Di hari kedua itu saya iseng-iseng, saya kan juga admin ya, admin yang balas-balas chat di Kutub Sastra. Saya iseng-iseng ngekirim apa ya, kirim postingan itu ke salah satu bookstagram. Kalau teman-teman tahu namanya Alwijo gitu, itu orang Temanggung. Dia lumayan famous lah di dunia perbukuan. Followernya banyak. Saya kirim aja. Lalu saya kirim juga ke Dea Anugrah. Nah, besoknya saya kaget, udah banyak yang order pagi-pagi. Ternyata malam itu mereka nge-repost si Alwijo itu, diposting ke story-nya gitu. Dan dia Anugerah juga itu posting ulang postingan kita. Dan juga ternyata di X atau di Twitter itu trending postingan kita gitu. Banyak yang bahas, banyak yang nanya-nanya beli gimana gitu. Jadi yang kayak margin kiri, buku akik, editor-editor itu semuanya nge-posting di X. Saya kan nggak main X nih, jadi kayak saya kaget gitu ketika dikasih tahu di X trending bang, zinnya gitu. Wah, parah nih, meledak nih. Nah, buktinya di hari ketiga itu sampai ke 100 bundling langsung pesan. Langsung ada 100 bundling gitu. Jadi kan 100 bundling berarti kalau dikali 4 ya, satu banding ada 4 berarti udah 400 eksemplar gitu yang beli. Nah, itu di hari keempat nambah lagi jadi 150 bundling dan saya berdiskusi dengan Alfarizi selaku tim produksi ya. Kayaknya kita stop deh, kita close deh. Kayaknya kita nggak kuat nih buat produksinya. Karena kita tenaga kita cuma berdua, bertiga ya sama Haris. Lalu ya kalau kita nafsu gini, kalau kita pengen nyari untung segede-gedenya, kita terima aja itu sampai hari 10. Tapi ya karena kita juga tahu diri ya sesampai mana pengetahuan kita close di hari keempat. Dengan total itu pembelinya di 157 bundling. Atau kalau eksemplarnya itu ada di 638 eksemplar zin yang kita jual. Gitu. Kita buat sendiri, kita jahit sendiri sama Alfarizi. Nah, jadi bentar. Nah, ini beberapa contoh juga yang sudah ke apa ya, ke jahit. Jadi ini teman-teman bisa lihat nih, ini benang-benangnya. Ini memang kita jahit pakai benang nih satu-satu. Bukan diklip. Kalau diklip kan cepet ya, tapi kita maunya ribet gitu. Nah, itu anehnya kita. Nah, ini yang belada orang pinggiran nih juga. Lalu lah ini saat kita makan, ini ada Mas Aris. Jadi kita rayakan malam itu dengan makan bersama bertiga. Nah, ini dengan muka-muka kelelahan ini ya, kita makan. Hanya itu hiburan kita. Ini saya ketiduran di foto sama Haris jam 5 subuh. Tapi nggak, dia melelahkan, tapi saya kangen banget masa-masa itu gitu. Dengan segala kesibukan kita sempatkan untuk produksi hal yang sebenarnya ya secara materi kita nggak dapat apa-apa. Nah ini sudah jadi beberapa zinnya. Seperti ini udah tumpuk-tumpuk lah kita sortir. Nah ini sudah kita packing waktu itu. Banyak yang beli, ada yang dari Sumbar, ada Jakarta. Kebanyakan tuh di Jawa. Di Jakarta, Jawa Timur, di Kalimantan, Sulawesi, NTT, Ambon, hampir seluruh Indonesia beli. Kalau saya hitung provinsinya ya, Aceh gitu, ada semuanya. Lampung ada juga. Lalu next ini juga beberapa yang sudah kami packing yang siap diantar ke kurir. Nah ini saya waktu menyerahkan MOU ya ke kurirnya gitu, ya ekspedisi. Kita buat MOU, kita kerjasama gitu ya untuk mengirim ratusan paket supaya dapat harga yang lebih ringan lah untuk para pembeli. Nah ini saat kami ngasih donasinya. Jadi untuk donasi waktu itu kami apa ya? Karena kekurangan tenaga lagi, jadi kami ada teman dari Prime Muslim Solidarity, itu salah satu komunitas remaja masjid di Kota Padang. Ya, itu jadi kita titipkan uangnya kepada mereka sebagai donatur, nanti mereka lah yang menyalurkannya langsung kepada anak-anak. Nah ini waktu sudah disalurkan, jadi ini kita salurkan dalam bentuk paket alat tulis sekolah gitu kepada anak-anak. Alhamdulillah sudah tersalurkan semuanya, amanah dari para donatur. Dan
Oh ya, mungkin kalau foto itu saja dulu. Jadi untuk ya saya kalau setiap membahas ini saya kayak terharu gitu, saya ingat lagi gitu kan ya. Hal yang eh, kita perjuangkan bersama-sama berlima sama teman-teman ini kayak kami nggak nyangka gitu bisa kejadian. Itu semua modal nekat, modal kita nggak ada ilmu-ilmu manajemen, kita nggak ada ilmu percetakan, kita nggak ada ilmu apa ya, ilmu keuangan, apalagi kita bagaimana menentukan harga, margin dan lain-lain gitu. Kita nekat semuanya, kita belajar learning by doing, dan akhirnya semua kesampaian. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba proyek baru lagi yang bermanfaat tentunya untuk kemanusiaan. Dah, ya mungkin itu saja. Mungkin kalau ada tambahan dari Mas Haris, boleh ditambahkan Mas Haris. Dari saya itu saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah baca, yang sudah membeli apalagi, dan sudah mengapresiasi Sumatera Sumatera. Thank you. Itu saja. Saya berikan kepada Oke. Terima kasih John Arda atau Tio ya, yang akrab dipanggil Tio kalau di Padang. Di kepenulisan dia dinamakan John Arda. Mungkin ya kita minta kepada Hasbunallah Haris sebelum Kak Bunga kembali ini bagaimana penulis menyikapi sesuatu yang terjadi di Sumatera. Benar kata Tio tadi, ini bukan bencana ece-ece ya. Di Palembayan Agam itu ketika kita tanyakan jawaban emak-emak di sana yang lebih kurang umur 65 tahun, dia bilang, tahukah pohon pinang? Maka yang nampak hanya pucuknya katanya. Segitulah tinggi air di Palembayan Agam yang menghantam ratusan rumah. Bahkan terhitung 4 desa ya. Untuk itu saya mintakanlah Hasbunallah Haris, apakah masih ada di lokasi hari ini, di lokasi Zoom kita? Iya bang, halo bang. Ah, Suaranya jelas bang. jelas Riz, barangkali Aris punya apa ya, sesuatu yang memang menggelitik bagi Aris sehingga Aris menuliskan cerpen yang juga terlibat dalam Zain kumpulan cerpen 4 penulis Sumatera ya. Silakan Riz. Oke baik, terima kasih Bang Ubay. Teman-teman semua selamat malam. Sebelumnya mohon maaf ya, saya lagi di kampung Bang Ubay di Solok Selatan. Ini saya juga di luar rumah ya mencari sinyal, dan itu cuma ada satu titik ya, apa ya namanya, satu balok kecil itu untuk sinyalnya, itu sangat lemah sekali ya. Jadi mungkin izin tidak menyalakan kamera ya. Nah terkait proyek Sumatera ini mungkin tadi sudah lengkap ya. Terima kasih Kak Bunga sudah membahasnya. Saya sangat senang sekali ya. Terima kasih juga untuk membaca Selasi yang sudah menghadirkan acara ini. Kalau untuk perjalanan bagaimana Zin ini dari awal direncanakan sampai terjual lebih kurang ya sekitar 700 eksemplar itu tadi sudah lengkap sekali disampaikan oleh Bang Johan. Bagaimana malam-malam panjang yang melelahkan tapi dirindukan itu ya. Jadi itu sangat-sangat ya seperti yang disampaikan Bang Johan tadi, kami tidak menyangka akan terjual sebanyak itu gitu. Dalam pikiran ya palingan sekitar 20 mungkin sampai 50 gitu. Dan waktu itu pun Instagram untuk mempromosikan ya dalam tanda kutip Instagram Kutub Sastra waktu itu masih sangat kecil sekali followersnya. Jadi apa ya, diteruskan oleh Alwijo dan juga Dea Anugrah itu sebuah influence yang sangat-sangat luar biasa sekali gitu, sangat berpengaruh sekali mereka. Dan kami sadar akhirnya dengan kekuatan digitalisasi ya. Dan bicara tentang banjir di Sumatera akhir tahun lalu, itu memang banjir yang juga bukan sebuah mainan gitu, dan itu malang sekali terlambat untuk diketahui karena waktu itu ada Tumblr, dan Tumblr itu
saya sangat benci sekali sebenarnya membahas ini. Tumblr itu lebih viral daripada bencana Sumatera ketika itu ya, dan orang-orang Jawa, orang-orang pusat itu sangat apa ya, lambat, bahkan gagal untuk merespon, bahkan orang sudah cuap-cuap ini ditetapkan sebagai bencana nasional, dan bapak kita yang sangat punya ilmu kodok itu yang ketika kepikiran langsung dibilang, terakhir beliau bilang untuk mengajarkan bahasa Prancis lah, bahasa apalah itu. Beliau datang hanya untuk ya mencicipi rendang di sebuah tempat apa ya, tempat pengungsian, dan itu pun lagi-lagi menteri beliau yang sangat luar biasa itu yang nyanyinya viral sekarang itu, malam nanti listrik sudah hidup, dan kita bisa buktikan hari ini Aceh itu masih sangat memprihatinkan ya. Sumatera secara khusus itu apa ya namanya ya, sangat memprihatinkan sekali kalau untuk masalah-masalah diperhatikan oleh pusat, dan saya rasa itu hal yang sudah terstruktur dari zaman dahulu memang seperti itu gitu, dan itu yang saya coba sampaikan ya, kami berempat coba sampaikan melalui tulisan ini tentang ketidakpedulian yang struktural. Kalau tadi Kak Bunga membahas dari sisi psikologi sastra dan juga sosiologi sastra, dan memang ada gitu. Jadi ada orang-orang yang jauh dari perkotaan yang memang mereka kesulitan uh, mendapatkan akses-akses, sehingga ada ketimpangan antara pusat dengan daerah gitu, dan itu bukan dilakukan secara tidak sengaja gitu, itu dilakukan secara sengaja gitu. Ada benang-benang yang diputus agar orang-orang kampung ini tidak punya akses untuk keluar, untuk mendapatkan sesuatu yang seharusnya mereka bisa dapatkan layak dan sama rata dengan orang-orang yang ada di kota begitu. Dan kemudian ya, bicara tentang cerpen khususnya balada orang-orang pinggiran ini ya, dari judulnya aja balada ya, sebuah ironi yang ingin saya sampaikan betapa orang-orang kampung ini sangat apa ya, dalam tanda kutip berbeda 180 derajat dengan orang-orang perkotaan gitu, baik itu perilakunya, tindak tanduknya, dan juga tabiat-tabiatnya gitu. Sehingga ketika pembaca-pembaca di kota itu seperti yang disampaikan Bang Johan tadi, yang membeli itu di wilayah Jabodetabek itu, yang sangat banyak sekali itu. Nah, mereka membeli itu, rela membeli, bahkan ongkirnya itu lebih besar daripada harga Sumatera itu sendiri gitu. Sumatera itu 50.000 untuk ongkir ke Kalimantan, ke Sulawesi sana itu lebih dari itu, dan mereka rela untuk itu gitu. Nah, sebenarnya akses inilah yang kemudian tidak apa ya, tidak dilihat oleh pemerintah. Bahkan baru-baru ini kita mungkin sudah dengar ya, itu pajak royalti penulis itu diperjuangkan sejak tahun 2017, dan baru sekarang itu mendapat ACC gitu, dari 15% ke 1,5% begitu. Nah, itulah yang terjadi gitu, dan rekaman-rekaman tentang orang-orang kampung ya, bagaimana orang kampung menghadapi ironi-ironi dengan mereka saling berhutang, dengan mereka saling melemparkan candaan-candaan di warung. Itu cara mereka untuk apa ya, untuk menanggapi sebuah kemiskinan yang sudah mendarah daging bagi mereka gitu. Jadi miskinnya itu udah miskin struktural gitu. Kalau dilihat ke nenek moyang mereka, ya udah garis keturunan mereka garis keturunan miskin gitu, dan itulah yang mereka terus rasakan sampai anak-anak mereka dan sebagainya gitu. Nah, lalu ketika saya menampilkan di sana, ada seorang tokoh yang datang ke kampung itu bekerja di kantor wali nagari, dan dengan spontanitas mengatakan bahwa orang-orang kampung yang duduk di warung di Lapau Nipah itu orang yang tidak berpendidikan, orang yang terbelakang, dan segala macamnya itu, dan akhirnya itu membuat sebuah kerusuhan gitu. Maksudnya orang-orang yang tidak dibesarkan di perkampungan, maksudnya di kota, ketika melihat tradisi dan budaya perkampungan, mereka akan menganggap orang kampung itu
orang yang tidak berpendidikan dan terbelakang gitu. Padahal jika kita melihat lebih jauh, mereka keterbatasan akses itu tadi yang membuat mereka berperilaku seperti itu gitu. Dan akhirnya di dalam cerpen saya itu orang kota tersebut tidak tahan dengan tabiat-tabiat orang kampung yang memutuskan kemudian hilang malam begitu saja gitu. Itu yang coba saya rekam di dalam balada orang-orang pinggiran itu. Dan singkatnya mungkin segitu, Bang Ubay, Bunga dikembalikan Bang Ubay. Terima kasih. Ya, terima kasih Aris. Sesuatu yang dari kawan-kawan di baik itu Sumatera Barat ya, seperti Raja Sinaga di Jogja, dia menyikapi yang terjadi di Sumatera. Kak Bunga, ada tadi kita mendengar dari Haris, dari Johan Anda, aku yang betapa sebenarnya kalau kita lihat selain Sumatera, ada beberapa karya yang juga merespon apa yang terjadi atas bencana ekologis di Sumatera. Kak Bunga bila dilihat dari keempat cerpen tersebut, kalau Kak Bunga melirik kalau Kak Bunga melirik keempatnya, cerpen mana yang paling menyentuh dalam kehidupan Kak Bunga sebagai hari ini sebagai pemateri ya, cara mana yang paling menyentuh bagi Kak Bunga dan kenapa itu bisa menjadi pilihan Kak Bunga dari keempat cerpen yang kita tahu keempatnya punya karakter masing-masing dan keempatnya itu punya gaya ucap dan menyampaikan berbagai macam aspek sebenarnya dari berbagai macam lintas sudut pandang. Tapi tentu Kak Bunga sebagai pemateri malam hari ini punya kacamata yang lain. Boleh dipersilakan Kak Bunga, termasuk barangkali menyikapi dari proses-proses kreatif atau menambahkan hal-hal yang sekiranya perlu ditambahkan. Dipersilakan Kak Bunga. Terima kasih Bang Ubay. Kalau dari Bunga sendiri emang ya dari 4 cerpen tadi, kalau menurut Bunga semua cerpen itu luar biasa sekali gitu. Cuman ada satu cerpen yang menurut Bunga itu menyentuh sekali. Mungkin dari cerpennya Bang Johan yang tadi mungkin juga Uni Rizky tadi juga bilang gitu kan, ironis sekali bahwasanya untuk pergi sebenarnya anak-anak mempertaruhkan nyawanya untuk pendidikan itu gitu kan. Mungkin di sana Bunga merasa sedih apalagi kalau kita tahu beritanya bagaimana gitu kan. Pas Bunga juga di beranda juga lewat gitu kan. Pas Bunga membaca berita itu tuh Bunga juga sempat menangis karena sedih melihat kondisi yang seperti itu gitu ya. Dan apalagi pas bencana kemarin itu tuh Bunga sendiri juga terdampak gitu ya di Unan, kos juga kena sama banjir sama galodonya gitu kan. Jadi kayak seolah-olah merasakan apa yang mereka rasakan gitu yang dari cerpennya Bang Johan gitu. Yang si Aldo tadi, yang mana dia tuh berusaha untuk sekolah gitu. Apalagi kemarin kalau Bunga kenapa bisa memilih cerpen itu gitu kan. Karena situasinya juga samalah dengan itu gitu. Di saat kejadian itu tuh Bunga juga baru beberapa bulan juga kayaknya baru 2 bulan, ditinggal ayah gitu. Jadi gimana cara kita menghadapinya yang kayak gini tuh di mana tetangga-tetangga, teman-teman kos lainnya itu dibantu sama bapaknya dan Bunga berjuang sendiri gitu. Jadi kerasa banget sedihnya gitu kan. Sama kayak kalau lihat POV-nya samalah dengan si Aldo tadi yang memperjuangkan pendidikannya gitu juga buat Bunga gitu kan yang sedang memperjuangkan pendidikannya. Cuman kalau dari sisi yang lain mana yang terbaik, semuanya terbaik gitu kan. Dari penulis-penulis itu sangat luar biasa sekali. Sampai tadi Uni Rizky bilang kita bisa di saat kita membaca cerpen ini kita bisa gambarkan dengan jelas oleh kita seperti apa situasi yang ada
di Sumatera gitu di kala itu. Dan kembali lagi di saat tadi teman Bunga baca, itu mereka tertarik membaca karena penyampaian tulisan yang ada di cerpen tadi itu tuh bisa bermain di imajinasi si pembaca gitu, sehingga membuat kita mudah untuk membayangkan apa yang terjadi gitu. Seperti dari cerpennya Bakas Bunal Haris gitu, yang di Lapang Nipa, dan tadi ada dialog si perempuan yang di bawah tanah gitu, yang padahal mereka udah meninggal loh gitu, tapi mereka seolah menyuarakan seperti orang yang masih hidup gitu. Dan seperti curhatan Bang Raja Sinaga di dalam cerpennya mencurhatkan bagaimana situasi dan kondisi di saat bencana gelodo terjadi gitu. Mungkin itu Bang untuk proses dari pembuatan atau lagi buku ini gitu. Itu sangat luar biasa sekali ya mengucapkan kepada para penulis, pada Bang Johan dan tim gitu yang sudah bekerja keras, bahkan sampai tadi ada tertidur ya Bang ya, mengerjakan 100 berapa tadi tuh banyak ya gitu. Dan itu tuh sangat luar biasa sekali untuk perjuangannya gitu, bahkan dari sana pun teman-teman penulis, kawan-kawan penulis tidak mendapat sebesar apapun gitu, hanya mengharapkan imbalan. Ya, amalan dari Tuhan saja gitu. Semoga hal-hal seperti ini tetap berlanjut lagi ke depannya bagi teman-teman semuanya lah gitu, bagi penulis-penulis lainnya. Dan semoga Bunga juga terinspirasi nih untuk terus berkarya gitu, melihat bagaimana semangat dari teman-teman dari Kutub Sastra gitu, dan dari teman-teman lainnya. Mungkin itu Bang Ubay dari Bunga gitu. Ya, terima kasih Bunga. Kita tentu sebenarnya secara harapan barangkali masih ada kawan-kawan yang ingin memiliki fisiknya buku Sumatera ini. Karena dia menjadi sesuatu yang menarik ketika kawan-kawan memilih dia itu dijahit ya, sehingga menjadi semacam limited edition ya, edisi spesial yang buat ini tetap menjadi ingatan panjang. Kita masih ada lebih kurang waktu 13 menit lagi dalam diskusi Sumatera. Barangkali ada yang ingin menyikapi ya sebagaimana yang Abang sampaikan, Johan Arda langsung sudah ada yang merespon, ya saya mendaftar ingin beli buku ini. Ya tentu itu tetap dikembalikan kepada empat cerpenis, ya Pak Rizky juga ya, Pak Rizky yang jadi ilustratornya. Masih ada belasan stok terbatas lagi. Masih ada ternyata belasan stok. Kita silahkan langsung berkontak dengan Johan Arda. Barangkali masih ada abang kakak Budi yang ingin memberikan, ya dipersilakan Kak Andini Napsika. Halo Kak Andini. Halo, halo. Oke, dipersilakan Kak. Terdengar. Halo teman-teman semua. Saya Andini. Tadi Ubay sudah memperkenalkan di awal Zoom memulai ya. Kemudian pertama mau mengapresiasi dulu. Terima kasih ya untuk sudah mengirimkan zin ini di grup. Saya jadi bisa membacanya. Sebagaimana sifat sebuah zin, tadi sudah dijelaskan oleh Johan, itu dia tuh dibuat oleh kelompok atau individu dengan tujuan untuk memberikan informasi. Berkarya tuh tanpa dibatasi aturan yang menyekangnya atau yang melumpuhkan kreativitas itu sendiri. Nah, zin ini bisa dinikmati secara gratis atau disebar secara kolektif gitu. Seperti yang dilaksanakan oleh Kutub Sastra. Nah, bisa juga dijual secara kolektif untuk keberlangsungan kegiatan sosial atau komunitas seperti tujuan yang disebut oleh Johan tadi. Nah, kenapa saya bahas jin? Karena itu
mengingatkan saya kembali kepada kerja-kerja seperti ini di komunitas dulu. Kami juga sering membuat zin dulu ya, tapi isinya beragam, tidak hanya cerpen, tidak hanya puisi. Karena memang komunitas itu adalah komunitas lintas bidang. Kemudian dengan adanya Zen Kutub Sastra ini kan udah sekarang ini sudah jarang kita ya membaca Zen. Bahagia sekali lah kalau ide ini muncul kembali dan diprakarsai oleh penulis-penulis muda ini. Baik. Semoga nanti isinya lebih bervariasi aja dan lebih banyak donatur yang akan membeli. Kemudian menanggapi produksinya tadi, itu sebenarnya kalau boleh memberi saran ya kepada Johan dan juga teman-teman di Kutub Sastra, itu kita bisa pakainya atau membuatnya secara digital juga dan pembayarannya itu bisa pakai cashless gitu kak. Kemudian karena dulu pernah kami membuat antologi puisi tentang COVID. Nah, kan kita banyak ya banyak kejadian yang bersejarah akhir-akhir ini ya. Jadi pernah dulu membuat antologi puisi digital tentang COVID yang diterbitkan secara digital juga. Ada sekitar 70 penulis dari seluruh Indonesia yang berkontribusi. Nah, sastra kan memang ya sangat bermanfaat merekam hal-hal seperti ini. Saat semua bungkam, saat itu sastra bicara kan gitu ya. Nah, kerja-kerja seperti ini harus diapresiasi apapun bentuknya. Karena saat manusia terganggu, terancam, atau gelisah, pasti akan muncul tulisan-tulisan baik berupa artikel, cerpen, ataupun puisi. Itu rasanya sudah sifat dasar manusia yang memang berkarya dengan menulis. Kemudian saya baru membaca 2 cerpen ini di sini. Sebagai orang yang terdampak langsung dengan bencana Galodo, Ubay mungkin tahu itu dapur dan rumah di kampung juga kena ya. Tidak banyak penulis kita yang menuliskan kejadian tersebut dengan detail. Itu hanya bisa kita lihat di berita-berita. Kemudian bantuan-bantuan datang dari teman-teman itu sangat berarti sekali, termasuk dari Ubay dan teman-teman waktu itu yang datang juga kampung saya. Setidaknya bisa menjadikan hiburan karena selama ibu saya hidup itu baru pertama kali kejadian seperti sebesar itu. Dan pastinya selama saya hidup juga seperti itu yang nggak pernah sekalipun air sebesar itu datang gitu. Padahal rumah itu di tepi sungai udah berpuluh-puluh tahun dari nenek moyang gitu. Cuman di cerpen ini itu kan saya berharap ada hal yang lebih apa namanya ya. Ini cerpennya menurut saya ya masih main aman gitu. Karena memang mungkin itu respon cepat dari kita bahwa kita manusia lebih melihat apa namanya tersentil hatinya dengan hal-hal yang membuat hati kita sedih gitu pada saat itu. Karena memang banyak sekali hal-hal yang membuat hati kita miris dan saya berharap nanti ada juga cerpen-cerpen yang menceritakan atau menggambarkan kenapa hal itu bisa terjadi. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada hutan kita, kemudian pada bantaran sungai kita gitu. Saat semua liputan-liputan pers atau jurnalis itu dipelintir, ya kita bisa bicara melalui sastra. Seperti yang kita laksanakan atau kita kerjakan sekarang ya. Baik itu puisi, cerpen, ataupun penelusuran sejarah yang dibuatkan kembali rekam jejaknya. Lalu boleh nggak saya daftar juga untuk beli? Masih ada kan Johan? Masih ada kak? Ntar kontak aja WA kak. Atau DM Iya. kita. Nah, apapun bentuknya itu saya senang dengan adanya cerpen ini dan tadi juga dibahas oleh Bunga kalau masalah psikologis dan segala macam tuh bisa lah Bunga dan teman-teman yang membahasnya. Sebagai orang yang terdampak, itu aja deh posisi saya saat ini. Saya terima kasih pada teman-teman untuk
telah berbicara itu lewat sastra. Terima kasih ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Kak Andini atas tanggapan, saran, dan juga pengalamannya ya tentang diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin teman-teman saya ambil alih untuk moderator karena Bang Ubay sedang ada halangan di perjalanan. Jadi saya jadi host langsung gitu ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain jika ingin menanggapi atau bertanya boleh raise hand. Mungkin masih ada lagi nih. Oke, dari Kak Hayati Latif, silakan nggak? Boleh di unmute atau kalau bisa on cam juga bagus. Silakan Kak Hayati. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman Anda selaku host ya malam ini. Ini pertama sih saya tuh mau terima kasih buat semua penulis, baik itu Bang Haris, Bang Johan Arda, dan penulis lainnya yang telah menulis buku ini sehingga menulis buku ini dengan perjuangan yang telah dilakukan dan merampungkan kumpulan cerpen ini. Dan terima kasih juga kepada Membaca Selasih yang sudah menjadikan buku ini sebagai bahan diskusi kita malam ini. Menurut saya itu sendiri, buku ini menggambarkan entah itu luka atau sebab akibat dari perilaku merusak yang dilakukan oleh masyarakat sehingga alam semesta ikut marah ya. Entah itu apa yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat, entah itu pemerintah sendiri. Ya, menurut saya sih kita bisa lihat juga di mana dampak bencana bukan hanya dirasakan oleh orang-orang terdampak bencana saja, tapi juga oleh masyarakat lain seperti di kampung-kampung yang tidak terjadi bencana. Tapi saat itu karena hujan yang terus-menerus turun ya Bang ya, itu juga berdampak kepada masyarakat lain yang tidak terjadi bencana di kampungnya itu. Tapi jauh masyarakat juga merasakan seperti gagal panen bahkan jauh setelah bencana ini terjadi. Lalu luka yang dirasakan oleh para korban masyarakat, entah itu keluarga korban, sangat tidak bisa terbayangkan oleh mata saya sendiri dan pikiran saya sendiri selain apa yang saya lihat di media. Tapi bisa diwakilkan oleh isi dari buku ini yang digambarkan oleh para penulis, sehingga kita bisa mengilas balik apa yang telah terjadi, sesuatu yang begitu dahsyat terjadi di Pulau Sumatera yang menurut orang-orang luar Sumatera mungkin apa yang terjadi belum terjamah oleh kerusakan. Padahal kerusakan itu terus-menerus terjadi ya di Sumatera. Bahkan sampai hari ini menurut Hayati pemerintah terus tutup mata seakan yang terjadi bukan sesuatu yang serius. Padahal betul yang terjadi sudah seperti kiamat sugro yang dirasakan oleh masyarakat ini sendiri. Mungkin segitu ya Bang pandangan dari Hayati sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Hayati. Ya, gitu ya Kak Hayati, sepakat juga apa kata Kak Hayati. Ya mungkin pemerintah sudah sibuk dengan hal-hal baru ya saat ini ya. Apalagi dialihkan dengan jingle MBG, kalau teman-teman tahu tuh jingle Mas Bahlil. Jadi kayak apa ya, penderitaan-penderitaan itu sudah dilupakan, jadi presiden sudah fokus dengan ke luar negeri, ke Brazil, ke Perancis segala macam. Dan ya mungkin beliau juga menganggap Sumatera sudah pulih, sudah selesai gitu. Padahal saya juga baru melihat kemarin di Reels Instagram di Aceh itu masih sama keadaannya. Sudah 6 bulan berlalu itu masih sama, masih seperti itu yang mereka rasakan. Nggak ada perubahan, mereka masih belum punya rumah, masih
tidak ada listrik dan tidak ada air. Nah, jadi kayak ya apa kita bukan siapa-siapa, kita nggak bisa berharap lebih juga ke apa ya aparat dan sekalian. Ya tugas kita mungkin hanya warga yang membantu warga aja lagi. Oke. Ini ada respon juga nih, saya baca di kolom chat dari Bu Reski. Pemerintah tidak hanya menyangkal penderitaan, lebih dari itu menghambat bantuan untuk korban. Ya, sepakat juga. Ya, karena ya saya juga menyaksikan ya. Ini oknum juga lagi, oknum ya, oknum yang jumlahnya 1 batalion. Bantuan ditaruh di sebuah kantor, lalu nanti di kantor tuh paling-paling mentok-mentok yang dapat bantuan itu keluarga mereka juga terdekat, dan di bantuan juga di yang nggak sampailah ke masyarakat yang benar-benar kehilangan. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada lagi yang ingin menambahi atau menanggapi. Belum, kalau nggak ada mungkin kita bisa minta closing statement nanti lah ke Kak Bunga sebagai penutup. Tapi mungkin kita kasih satu lagi ya Kak Bunga ya. Satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang masih belum bertanya, ada Kak Rahma Meljani, ada Kak Azet, ada Kak Felicia Tunadi. Atau juga boleh juga yang tadi sudah bertanya boleh menanggapi lagi. Ya mungkin nggak ada nih Kak Bunga. Nah, jadi gini aja Kak Bunga. Kita sudah 1,5 jam ya kurang lebih ya Kak Bunga ya untuk diskusi malam hari ini. Jadi kayak ya mungkin teman-teman yang lain, ya dari saya dulu sebagai informasi teman-teman, mungkin ada yang masih berminat ingin memiliki ZIN-nya. Nah, dan juga ini kita juga nggak cetak banyak, kita cetak terbatas. Kita masih ada stok di cetakan kedua. Nah, yang masih bisa teman-teman miliki itu teman-teman yang di grup boleh japri saya di WA. Kita masih ada sekitar nggak sampai 15 eksemplar kayaknya, 10 sampai 15 kalau nggak salah saya hitung terakhir. Jadi mungkin teman-teman yang ingin memiliki secara fisik ya, secara fisik boleh japri saya. Tapi kalau teman mau baca PDF-nya juga monggo. Sudah saya share juga di grup itu, boleh dibaca secara bebas dan boleh disebarluaskan seluas-luasnya. Boleh disebarluaskan, tidak ada copyright, tidak ada hak cipta, tidak ada pelanggaran. Kita ingin cerita itu sampai ke banyak mata. Jadi ya dari kami terima kasih. Mungkin terakhir ini Kak Bunga, sebelum penutup Kak Bunga ya, saya ingin bertanya, nanti boleh Kak Bunga sambung dengan closing statement ya atas diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin menurut Kak Bunga apakah sastra itu setelah ini kan sastra sudah berperan ya dalam kejadian ini gitu ya, kita katakan sudah ada peran sastra, dan apakah peran-peran sastra itu tetap harus ada di setiap bencana, di setiap kejadian, di setiap huru hara di negara ini? Apakah sastra itu sama pentingnya dengan kebijakan, dengan bantuan para aparatur negara, atau tidak? Dan nanti boleh Kak mengajukan dengan kesimpulan atas diskusi pada malam hari ini. Silakan Kak Bunga. Oke, terima kasih Bang Johan. Mungkin dari Bunga jawaban pertanyaan Bang Johan tadi, sastra sangat berperan sekali ya, wajib sekali menyuarakan. Karena seperti yang dikatakan tadi sama Kak Andini, di saat suara kita dibungkam, sastralah yang berbicara gitu. Baik itu bencana, apapun lah isu yang ada di negara kita ini gitu, sastralah yang akan menyuarakannya gitu Bang. Kalau menurut Bunga seperti itu. Boleh dilanjut Kak Bunga, ada mungkin closing statement atau ya kalau nggak ada mungkin kita terima kasih, silakan. Kalau closing statement-nya mungkin ini aja sih Bang. Kalau ada karya-karya berikutnya mungkin kita bisa berdiskusi kembali untuk mendiskusikan hal-hal yang patut kita bedah bersama-sama kembali gitu.
Karena kalau pemerintah diharapkan ya udah sama-sama tahu aja gitu. Oke, thank you Kak Bunga. Terima kasih Ya, ya, Bang. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya mungkin dari Ya. Bunga. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang gitu. Terima kasih juga untuk masukannya dan lain-lain yang ilmu yang Bunga dapat malam ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Kak Bunga. Kami juga mewakili dari eh, tim pembaca Selasih. Saya juga terima kasih nih atas waktunya Kak Bunga ya. Kita acaranya gini-gini aja gitu. Kalau ada yang kurang mohon maaf ya. Semoga besoknya bisa hadir lagi sebagai pembicara lagi atau hanya sebagai pemirsa juga boleh. Gitu. Nah, jadi nanti terima kasih pokoknya ke Kak Bunga yang udah kasih buah pikirannya, hasil bacanya kepada kita semua gitu. Akhirnya kita bisa diskusi pada malam hari ini dan kami juga mohon doa semoga diskusi membaca Selasih yang sudah berjalan rutin selama kurang lebih 8 bulan ini terus bisa berjalan rutin ke depannya. Jadi FYI ini Kak Bunga, kita tuh diskusi setiap tanggal 10, 20, 30 pada bulannya itu. Nah itu alhamdulillah dari bulan apa ya Agustus atau November ya tahun kemarin itu sampai sekarang itu alhamdulillah ada terus. Dan kita semoga bisa konsisten ke depan. Dan dengan ini juga pemirsa yang konsisten nih, ada terus itu. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sebelum kita tutup, boleh kita sesi foto bersama dulu. Jadi kita abadikan momen kita supaya nggak lupa juga, seperti kita mengabadikan bencana itu dalam pikiran kita. Asik. Oke teman-teman semuanya, boleh teman-teman yang bisa on cam, boleh on cam. Di hitungan ketiga, izin saya foto. 1, 2, 3, boleh senyum. Oke, sekali lagi ada Bang Asrul. Oh, Bang Asrul aja nih. Sorry, saya kira siapa aja. Oke, boleh teman-teman. Oke, ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya teman-teman dan ini bapak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah menjalankan 1,5 jam diskusi kita pada malam hari ini. Saya Johan mewakili tim Membaca Selasih. Ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaannya pada program kita dan sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih ke Kak Bunga tentunya sebagai pembicara dan juga para pemirsa Kak Hayati, Bu Rizky, Kak Andini, Bang Asrul, Kak Rahma, dan Kak Felicia. Jadi bisa kita sebut semuanya, nggak terlalu banyak. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih, thank you so much atas pada malam hari ini. Saya izin tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, boleh lihat dari Zoom dan selamat beristirahat.